البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Isim ditinjau dari i'rabnya terbagi berapa, Harun? I'rab ataupun binanya terbagi berapa dia? Isim ditinjau dari i'rab dan binanya terbagi menjadi berapa? Hah? Terbagi menjadi dua. Apa yang pertama? Isim mu'rab. Apa isim mu'rab itu? Isim yang berubah harokat akhirnya disebabkan amil yang masuk kepadanya. Apa amil itu, Abu Usama? Iya, amil. Kan ada penjelasan masalah amil kan kemarin? Isim mu'rab itu isim yang sesuatu kata yang harokat akhirnya bisa berubah disebabkan karena kemasukan amil. Nah, sekarang amil itu apa? Mengharuskan keberadaan harokat akhir suatu kata itu berada pada sisi yang khusus, ala wajihin makhsusin minal i'rab, dari sisi i'rabnya. Itu namanya amil. Sesuatu yang mengharuskan keberadaan harokat akhir suatu kata itu harus berada pada bentuk yang khusus, sisi yang khusus dari sisi i'rab. Terus kemudian apa, terbagi berapa amil itu, Abu Usama? Apa yang pertama? Amil lafdi sama amil maknawi. Mas Harun, dari dua amil ini amil apa yang paling banyak? Amil lafdi yang paling banyak, ya. Tempat amil maknawi ada berapa, Abu Aisyah? Apa yang pertama? Pada ibtida, yaitu tentang rofa'nya mubtada, ya, permulaan yang mengharuskan mubtada itu dibaca rofa, ya. Amilnya itu adalah amil maknawi. Yang kedua apa? Taib, fi'il mudhari yang dia itu kosong dari amil nasab ataupun amil jazm. Ketika fi'il mudhari dibaca dengan rofa, maka tanda rofa'nya itu, amilnya itu adalah amil maknawi. Ya, yang namanya mabni itu adalah lawan atau keterbalikan dari mu'rab. Ya, yalzamu halatan wahidatan, yaitu la yataghayyar akhiruhu bisababil awamil. Harokat akhirnya tidak bisa berubah, tidak berubah disebabkan amil-amil yang masuk. Ada yang mau antum tanyakan sebelum dilanjutkan? Bu Aisyah. Baik, bismillah. Dibaca Abu Usama. Dengan mabni atas asal
membuat contoh dengan contoh-contoh ini dengan tujuan untuk menjelaskan bahwasanya mabni di atas kasrah itu ada dua jenis. Baik. Perhatikan qauluhu, perkataannya Ibnu Hisham dalam matannya. Kalau antum melihat di sebelahnya itu aqsamul ismi al-mabni al-mabniyu alal kasri, pembagian isim mabni. Paham? Di sebelahnya itu yang pertama itu mabni di atas kasrah. Jadi yang pertama mau dibahas itu adalah mabni di atas kasrah. Kemudian antum lihat dalam matanya kata Ibnu Hisham, kahaulai, seperti haulai. Itu contoh isim mabni maksudnya, yaitu mabni di atas kasrah. Fi luzumil kasri, senantiasa berharokat kasrah. Wa kadzalika, maka seperti itu juga, maksudnya seperti haulai, hadzami wa amsi. Ini dua-duanya sama-sama mabni. Fi lughatil hijaziyin, menurut bahasa atau lughahnya orang-orang Hijaz. Pahamatannya kan? Kahaulai itu kata Ibnu Hisham contoh isim mabni seperti haulai. Paham? Itu contoh kan kalau antum lihat matan sebelumnya, wa mabniyun wa huwa bi khilafi, yang namanya mabni itu adalah yang menyelisihi, berbeda dengan isim mu'rab. Contohnya seperti haulai, itu maksudnya. Contoh dari isim mabni haulai, itu kan mabni. Nah, fi luzumil kasri, haulai ini senantiasa berharokat kasroh, senantiasa mabni di atas kasroh. Wa kadzalika, begitu juga, maksudnya begitu juga contoh isim mabni yang mabni di atas kasroh. Nah, seperti itu juga, maksudnya seperti haulai yang mabni di atas kasroh adalah hazami wa amsi. Hazami mabni di atas kasroh, amsi mabni di atas kasrah, menurut lughahnya al-Hijaz, orang-orang Hijaz. Paham isi matanya? Ya, wa kadzalika itu bukan contoh isim mabni, bukan. Wa kadzalika, dan seperti itu juga, yaitu seperti haulai yang mabni di atas kasrah, apa? Hadzami sama amsi. Hadzami mabni di atas kasrah, amsi mabni di atas kasrah, seperti haulai. Dzakara, kata musannif pensyarah hafizahullah taala, dzakara, yaitu Ibnu Hisham menyebutkan annal mabniya arba'atu aqsamin, bahwasanya isim mabni itu ada 4 bentuk, ada 4 pembagian. Ya, suatu kata yang mabni itu ada 4 pembagian. Yang pertama mabniun alal kasri, dia mabni di atas kasrah, itu seperti haulai. Kemudian wa mabniun alal fathi, ada mabni di atas fathah, nanti ada wa mabniun alas sukun, ada mabni di atas sukun, wa mabniun alad dhammi, dan dia mabni di atas dhammah. Jadi Ibnu Hisham itu menyebutkan bahwasanya suatu kata yang dibaca yang dia mabni itu ada 4 bentuk. Mabni di atas kasrah, mabni di atas fathah, mabni di atas sukun, dan mabni di atas dhammah. Antum perhatikan, wa bada'a bil mabni alal kasri, dan musannif itu Ibnu Hisham dalam matannya, dia itu memulai menyebutkan tentang isim mabni dengan mabni di atas kasroh. Itu yang pertama dimulai kan.
Padahal mabni kan ada 4 bentuk. Mabni di atas kasrah, di atas dhamma, di atas fathah, di atas sukun. Tapi Ibnu Hisham memilih untuk memulai pembahasan mabni dengan mabni di atas kasrah. Wa massala bihadzal amsilati, dan beliau Ibnu Hisham memberikan contoh dengan contoh ini, contoh haula'i, contoh hadzami dan amsi, liyubayyina annal mabniya 'alal kasri naw'ani. Tujuannya beliau ingin memberikan penjelasan bahwasanya suatu kata yang mabni di atas kasrah ada 2 bentuk. Perhatikan, Ibnu Hisham dalam matanya kan dia menyebutkan ada berapa tadi? 3 contoh ya. Yang pertama haula'i, contoh yang pertama. Yang kedua ada hadzami. Kemudian yang ketiga ada amsi. Paham? Haula'i, kemudian hadzami, kemudian amsi. Nah, antum perhatikan kata pensyarah, wa massala, Ibnu Hisham memberikan contoh bihadzil amsilati, dengan contoh ini, itu 3 contoh ini, ada haula'i, ada hadzami, ada amsi, liyubayyina, agar beliau itu ingin memberikan penjelasan annal mabniya 'alal kasri nau'ani. Suatu kata yang dimabnikan di atas kasrah itu terbagi menjadi 2. Mabni 'alal kasri terbagi 2. Ya, di atas kasrah ada 2 bentuk. Paham? Jadi secara isyarat, contoh yang ditampilkan oleh Ibnu Hisham di matanya itu secara apa yang tersirat di dalamnya, itu beliau ingin mengkhabarkan kepada kita, antum ingat, suatu kata yang mabni di atas kasrah ada 2 bentuknya. Yang pertama, nau'un muttafaqun ala bina'ihi. Contoh yang pertama adalah, jenis yang pertama adalah disepakati tentang mabninya. Paham? Disepakati bahwasanya dia itu mabni di atas kasrah. Paham maksudnya? Nau'un, jenis yang pertama, muttafaqun ala bina'ihi, disepakati, para ulama bahasa sepakat bahwasanya dia mabni di atas kasrah. Ala bina'ihi itu maksudnya mabninya di atas kasrah. Itu sudah disepakati. Mislu ismil isyarati, seperti isim isyarah haula'i. Paham? Seperti isim isyarah haula'i. Itu para ulama bahasa sepakat haula'i itu mabni di atas kasrah, disepakati. Apa maksudnya? Jadi ada 2 bentuk. Yang pertama, disepakati mabni di atas kasrah. Contohnya adalah haula'i. Nah, ini kan mabni di atas kasrah. Itu para ulama bahasa sepakat dia mabni di atas kasrah. Fa inna jami'al arabi yaqsiruna akhirahu fi jami'il ahwal. Karena semua orang Arab, mereka itu mengkasrokan harokat akhirnya di semua keadaan. Semua orang Arab, semua ulama bahasa itu semuanya mengkasrokan harokat akhirnya, haula'i. Enggak pernah dibaca haula'a atau haula'u, itu enggak pernah dibaca. Semua sepakat orang Arab mengkasrokan harokat akhirnya fi jami'il ahwal, di semua keadaannya. Paham? Taqulu, engkau katakan haula'i tullabu mujidduna, atau wa ra'aitu haula'i wa marartu bihaula'i. Semuanya itu dikasroh kan?
dalam keadaan rofa di kasroh, dalam keadaan nasab di kasroh, dalam keadaan jar di kasroh. Dan itu mabni di atas kasroh itu disepakati oleh orang Arab. Ya, karena ini bahasa mereka, ya kita harus dengarkan. Ulama bahasa sepakat bahwasanya haula'i mabni di atas kasrah di semua keadaannya. Paham? Di semua keadaannya. Kemudian faha, maka adapun ha litanbihi itu adalah ha harfut tanbih. Itu sudah ma'ruf kan? Haula'i itu tidak semuanya isim mabni. Yang jadi isim mabni itu adalah ula'i. Adapun haknya itu namanya ha harfu tanbih. Apa maksudnya kan? Haknya itu harfu tanbih. Harfun mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Dia itu adalah huruf yang mabni di atas sukun, la mahalla lahu minal i'rab. Tidak ada i'rabnya, jelas karena huruf itu tidak punya i'rab dalam kedudukan. Paham enggak Mas Harun? Jadi haula'i ini tidak semuanya isim mabni, enggak semuanya. Yang mabni itu ini adalah ula'inya saja. Adapun ha itu bukan isim mabni. Haknya itu namanya ha harfut tanbih. Paham? Ula'i baru isim mabninya, baru isim isyarahnya yang mabni. Paham ini? Harfun mabniyun, dia adalah huruf yang mabni ala sukun, di atas sukun, la mahalla lahu minal i'rab, tidak ada i'rabnya. Sudah? Wa ula'i, jadi ula'i jelas ini ismu isyaratin mabniun alal kasri fi mahalli raf'in mubtada'un fil awwali. Dia itu adalah isim isyarah yang dia dimabnikan di atas kasrah fi mahalli raf'in mubtada'un, menduduki kedudukan rafa fil awwal, pada contoh yang pertama. Paham maksudnya? Fil awal itu pada contoh yang pertama, yaitu apa? Haula'it tullabu mujidduna. Nah, pada contoh ini haula'i atau ula'i di situ i'rabnya fi mahalli raf'in mubtada'un, menduduki kedudukan rafa sebagai mubtada. Dan setiap yang namanya isim mabni kalau di i'rab itu menggunakan fi mahalli, menduduki kedudukan rafa sebagai mubtada. Fil awal pada contoh yang pertama, wa fi mahallin nasbin maf'ulun bihi fis sani, dan dia menduduki kedudukan nasab sebagai maf'ul bi pada contoh yang kedua. Apa tuh? Ra'aitu haula'i. Itu contoh yang kedua kan? Nah, haula'i di situ atau ula'i di situ fi mahallin nasbin maf'ulun bihi. Wa fi mahalli jarrin fis salis, dan dia menduduki kedudukan jar pada contoh yang ketiga, yaitu apa? Marortu bihaula'i, ya, menduduki kedudukan jar untuk contoh yang ketiga. Ini pembagian yang pertama, yaitu apa tadi? Mabni di atas kasroh tapi disepakati dia itu mabni. Kalau itu mudah ya, itu mudah insyaallah dipahami. Ini yang perhatikan yang kedua. Yang kedua, nau'un mukhtalafun fi bina'i. Jenis yang kedua adalah jenis yang diperselisihkan tentang mabninya. Paham? Ada yang mengatakan dia mabni, ada yang mengatakan tidak. Jenis yang kedua itu adalah jenis yang masih diperselisihkan kemabniannya. Wa dzakara lahu misalaini, dan beliau menyebutkan untuk perkara tersebut misalaini, dua contoh. Apa tadi? Hazami sama amsi. Ya, hazami sama amsi. Untuk perhatikan al-awwalu, contoh yang pertama adalah kullu alamin limu'annasin, setiap alam mu'annas, setiap nama untuk mu'annas
ala wazni fa'ali, yang mengikuti wazan fa'ali, kahadzami wasajahi waraqashi. Semua nama alam perempuan. Setiap alam perempuan, nama untuk perempuan yang ikut wazan fa'ali. Jelas? Ini mabni tapi masih diperselisihkan. Udah enggak? Paham enggak maksudnya? Dia mabni tapi masih diperselisihkan. Kan Ibnu Hisham kan yang beliau datangkan contoh untuk contoh yang kedua itu Hazami kan? Hazami itu nama untuk seorang perempuan yang ikut wazan alam, ikut wazan fa'ali. Nah, kalau ada suatu kata, suatu alam ikut wazan fa'ali, dia di satu sisi bisa dihukumi mabni, namun di satu sisi para ulama berselisih masuk mabni atau enggak. Tapi kalau haulai enggak, para ulama sepakat ini mabni di atas kasrah. Kalau fa'ali hadzami, ada yang mengatakan dia mabni di atas kasrah, ada yang mengatakan tidak. Paham maksudnya? Fahadza mabniun alal kasri indal hijaziyin mutlaqan. Ini mabni di atas kasrah menurut orang-orang Hijaz secara mutlak. Jadi para ulama nahwu dari kalangan Hijaziyin, mereka itu menganggap bahwasanya setiap alam yang ikut wazan fa'ali mabni di atas kasroh mutlakon, apapun alamnya, mau hazami, mau sajahi, mau rokoshi, mabni di atas kasroh mutlakon, secara mutlak. Artinya rof'an wa nasban wa jarban, dalam keadaan rofa, dalam keadaan nasab, dalam keadaan jar, ya tetap mabni dia. Sampai sini paham tak maksudnya? Untuk Bani Hijaz, untuk Hijaziyun, ya, orang-orang dari kalangan Hijaz, mereka itu mengatakan bahwasanya setiap alam ikut wazan fa'ali, dia mabni di atas kasrah, mutlak. Dalam keadaan rafa, mabni di atas kasrah. Dalam keadaan nasab, mabni di atas kasrah. Dalam keadaan jar, mabni di atas kasrah. Sawa'un angkana akhiruhu ra'an amla. Dan juga hukum ini berlaku sama, baik nanti yang ikut wazan fa'ali tersebut huruf terakhirnya adalah huruf ra atau tidak. Antum perhatikan ya. Sawa'un akana akhiruhu ra'an. Dan ini hukumnya sama juga, baik yang ikut wazan fa'ali tadi huruf akhirnya itu adalah huruf ra, huruf ra, ataupun tidak. Tapi kalau hazami, sajahi, rokoshi itu kan tidak di atas ra ya, tidak, huruf terakhirnya bukan ra maksudnya. Hazami huruf terakhirnya mim, sajahi huruf terakhirnya ha, rokoshi huruf terakhirnya shin. Terserah mau ra mau tidak ra, menurut Hijaziyun mabni di atas kasroh mutlak. Tashbihan lahu binazali, ini sebagai bentuk penyerumpaan baginya dengan kata an-nazali. Kata nazali ismu fi'li amrin. Nazali ini adalah isim fi'il amr. Antum lihat ta'rifnya, nazali ismu fi'li amrin mabniun alal kasri, fakadza ma asbahahu. Begitu juga apa yang menyerupai dia. Nazali itu isim fi'il amr, ya, mabni di atas kasrah. Ini paham gak maksudnya ini? Perhatikan ya, Ibnu Hisham kan dalam matannya itu kan mendatangkan 3 contoh, haulai, hazami, sama amsi kan. Nah, ini kata pensyarah, kata musannif yang mensyarah kitab ini,
itu ada isyarat kepada kita bahwasanya mabni di atas kasroh itu ada dua bentuk. Jelas nih, dari tiga contoh ini kan padahal kalau antum lihat, haula'i mabni di atas kasroh, hadzami mabni di atas kasroh, amsi mabni di atas kasroh. Tapi dari tiga contoh ini itu ada tersirat perkara, yaitu apa? Isim yang mabni di atas kasroh itu ada dua bentuk. Ada yang mabninya disepakati, ada yang dia mabni tapi masih diperselisihkan, gitu loh. Kalau haula'i mabni tapi ulama orang-orang Arab sepakat mabni atas kasroh, ijma itu disepakati pokoknya. Nah, kalau hadzami sama amsi ini mabni di atas kasroh tapi hukumnya masih diperselisihkan. Paham maksudnya? Enggak semua orang Arab sepakat gitu loh bahwasanya dia itu mabni di atas kasroh. Masih berselisih ulama Arab itu. Ada yang mengatakan dia mabni di atas kasroh, ada yang mengatakan tidak. Nah, yang mengatakan dia mabni di atas kasroh itu adalah orang-orang Hijaz. Mereka mengatakan apa? Hadzami, setiap alam yang ikut wazan fa'ali mabni di atas kasroh mutlak. Rofa'nya, nasobnya, jernya mabni di atas kasroh. Dan hukum ini sama, baik nanti yang ikut wazan fa'ali, antum lihat ini, yang ikut wazan fa'ali menurut orang-orang Hijaz, nanti huruf akhirnya pakai ro atau tidak pakai ro, tidak pakai ro, tetap mabni di atas kasroh, gitu loh, menurut ulama-ulama dari Hijaz. Nah, bagaimana? Yang kita dengar kemarin madhabnya itu Basra sama Kufah, sekarang ini sebenarnya gimana dia gitu? Hadzami ketika dianggap mabni di atas kasroh, kemabniannya masih diperselisihkan. Kalau haula'i enggak, mau Hijaz mau tidak Hijaz, semuanya menganggap bahwasanya dia mabni di atas kasroh. Tapi kalau hadzami, tidak semua orang menganggap, orang dari Arab menganggap dia mabni di atas kasroh. Yang menganggap mabni di atas kasroh cuman Hijaz saja. Itu pun mereka adalah sifatnya umum. Pakai ro atau tidak pakai ro. Kalau hadzami kan berarti di. Terus yang apa tadi? Sajahi huruf terakhirnya kan ha, roqashi huruf terakhirnya shin. Itu kan nggak ada yang pakai ro ya. Nah, tidak pakai ro atau pakai ro sama saja, mabni di atas kasroh di semua hukumnya. Nasab, jer, ar-rafa mabni di atas kasroh. Intinya itu untuk ulama Hijaz. Takulu engkau mengatakan hadhihi hadzami, ini adalah hadzami, wa ra'aitu hadzami, dan saya melihat hadzami, wa marartu bi hadzami, saya melewati hadzami. Paham? Hadzami itu nama seorang wanita. Ini adalah hadzami. Hadzami di sini dalam keadaan rafa sebagai khabar. Ya kan? Hadhihi sebagai mubtada, hadzami sebagai khabarnya. Fi mahalli raf'in khabarun. Tapi dia mabni di atas kasroh. Paham ini? Menurut ulama Hijaz. Ra'aitu hadzami dalam keadaan nasab nih. Fi mahalli nasbin. Marartu bihadzami juga sama, fi mahalli jarri, sama-sama semuanya mabni di atas kasroh. I'rabnya tetap sama. Nah, mau i'rab apapun dia tetap mabni di atas kasroh. Pakai ro atau tidak pakai ro sama. Yang penting ada alam ikut wazan fa'ali. Ini bedanya menurut ulama Hijaz. Ada alam nama perempuan ikut wazan fa'ali. Pakai ro atau tidak pakai ro, mabni di atas apa? Kasroh. Menurut ulama Hijaz. Ada alam untuk perempuan, nama untuk perempuan ikut wazan fa'ali, pakai ro atau tidak pakai ro, sama-sama mabni di atas kasroh. Tapi menurut ulama-ulama Hijaz.
Bisa nggak antum rangkum itu maksudnya Bu Isa? Paham nggak Bu Isa? Ada alam nama perempuan ikut wazan fa'ali. Menurut ulama Hijaz mabni semuanya di atas kasrah. Hazami, sajahi, rokoshi, semuanya mabni di atas kasrah. Paham? Di semua i'rabnya tetap seperti itu. Makanya dikatakan sama ulama Hijaz mutlaqan. Mutlak. Raf'an wa nasban wa jarran. Dalam keadaan rafa, dalam keadaan nasab atau dalam keadaan jar. Pakai ro atau tidak pakai ro. Wa amma Banu Tamim, adapun Bani Tamim, ya. Adapun Bani Tamim ini nama kabilah yang ada di Arab. Ya, Banu Tamim nama kabilah yang ada di Arab. Fa ba'duhum yu'ribuhu i'raba ma la yansarif. Bani Tamim terbagi lagi nih. Ini kita sudah Hijaz sudah selesai ya. Ingat Hijaz sudah selesai. Hijaz itu sepakat setiap alam yang ikut wazan fa'ali mabniun alal kasri. Paham? Mutlak. Pakai ro atau tidak pakai ro, di semua keadaannya mabni di atas kasrah. Untuk Hijaz sudah selesai. Nah, sekarang yang berikutnya yang mau kita bahas tentang Bani Tamim. Ya, kabilah yang ada di Arab ini mereka mengatakan sebagian ini dikatakan fa ba'duhum, sebagian di antara mereka yu'ribuhu mengi'rab kal alam yang ikut wazan fa'ali i'raba ma la yansharif, dengan i'rabnya mamnu minas sorfi. Mereka tidak menganggap sebagai mabniun alal kasri. Tapi sebagian dari Bani Tamim. Mudah nggak maksudnya nih? Hijaz sudah selesai ya, antum jangan tunggu Hijaz lagi, nanti sulit dipahami. Hijaz sudah selesai dengan hukumnya tadi. Menurut Hijaz, setiap alam yang ikut wazan fa'ali mabniun alal kasri. Terserah pakai ro atau tidak pakai ro. Di semua ahwalnya, di semua keadaannya mabni di atas kasrah. Selesai Hijaz. Nah, sekarang pendapat yang kedua, karena memang Hazami ini mabni di atas kasrah tapi masih diperselisihkan ya. Paham ini? Nah, yang menyelisih adalah Bani Tamim. Bani Tamim mereka mengi'rab yu'ribuhu, dia mengi'rab apa tadi? Alam yang ikut wazan fa'ali i'raba ma la yansharif, dengan i'rabnya mamnu minas sorfi. Mamnu minas sorfi kan enggak pakai tanwin. Jelas? Bukan mabni kata mereka, itu mamnu minas sorfi. Fayaquluna, mereka mengatakan hadhi hazamu wa ra'aitu hazama wa marartu bihazama. Nah, itu kalau Bani Tamim. Jelas? Hadhihi hazamu. Hazamu kan sebagai apa di sini? Sebagai khabar. Antum enggak boleh i'rab fi mahalli raf'in khabarun, enggak boleh. Kalau menurut pendapatnya Bani Tamim. Paham? Bani Tamim mereka mengatakan setiap alam yang ikut wazan fa'ali itu mamnu minas sorfi. Alam muannas ya, ikut wazan fa'ali mamnu minas sorfi. Kalau Hijaz tadi mengatakan setiap alam muannas yang ikut wazan fa'ali apa? Mabniun alal kasri. Maka mereka mengatakan hadhi hazamu. Hazamu itu kalau antum i'rab enggak boleh antum bilang fi mahalli raf'in khabarun, enggak boleh. Hazamu ismun marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih li'annahu ismul mufradi mamnu'un minas sarfi. Kalau antum tanya, kenapa enggak ditanwin? Ya mamnu' minas sarfi, mana ada mamnu' minas sarfi ditanwin. Kemudian ra'aitu hazama dalam keadaan nasab. Mamnu' minas sarfi tanda nasabnya dengan apa? Dengan fathah. Tidak ditanwin karena mamnu' minas sarfi. Kemudian wa marartu bihazama. Mamnu' minas sarfi kalau dalam keadaan jar, tanda jarnya dengan fathah. Untuk sebagian Bani Tamim. Fahuwa marfu'un bid dhammati wa mansubun bil fathati wa majrurun bil fathati niyabatan 'anil kasrati li'annahu mamnu'un minas sarfi. Fahuwa, maka kata hazamu, hazam di situ. Paham?
dia dirofakan dengan dhamma, dinasabkan dengan fathah, dijerkan dengan fathah. Niyabatan anil kasrah. Fathah di situ sebagai tanda pengganti dari kasrah. Kenapa? Li'annahu mamnu'un minas sarfi. Ini firqah dari Bani Tamim yang pertama. Sebagian mereka i'rabnya sebagai apa tadi? Mamnu' minas sarfi. Wa aksaruhum, siapa di sini maksud mereka? Maksud musannif? Kebanyakan dari Banu Tamim yufarriqu baina makana makhtuman birra fayubnihi alal kasri kal hijaziyin. Kebanyakan dari Bani Tamim mereka itu membedakan antara alam yang ikut wazan fa'ali tapi diakhiri dengan huruf ra. Paham ini? Fa'ali, alam muannas ikut wazan fa'ali tapi diakhiri dengan huruf ra. Nah, kalau nanti diakhiri dengan huruf ra yang wazan fa'ali tadi, kebanyakan dari Bani Tamim mereka fayubnihi alal kasri, mereka memabnikan tadi di atas kasra kal hijaziyin, sebagaimana orang-orang Hijaz. Jadi Bani Tamim sendiri pun terbagi lagi. Paham? Ada yang Bani Tamim mereka mengatakan dia itu i'rabnya mamnu' minas sarfi. Ada yang mengatakan dirinci. Kalau nanti ada kata yang ikut wazan fa'ali tapi diakhiri dengan huruf ra, baru dimabnikan di atas kasrah. Sebagaimana orang-orang dari kalangan Hijaz. Contoh, Dhafari. Dhafari ini adalah ismu baladin yamaniyin, nama desa atau nama negeri di Yaman. Dhafari itu adalah nama suatu negeri di Yaman. Nah, Dhafari itu kan ikut wazan fa'ali. Paham? Tapi karena dia diakhiri dengan huruf apa? Ra, maka kebanyakan dari Bani Tamim mengatakan harus mabni di atas kasrah. Jelas, harus dimabnikan di atas kasrah. Wa ma laisa akhiruhu ra'an. Dan kalau nanti ada yang ikut wazan fa'ali tapi tidak diakhiri dengan huruf ra. Sudah? Fayu'ribuhu i'raba ma la yansharif, kata sebagian Bani Tamim atau kebanyakan dari Bani Tamim, maka di i'rab dengan i'rabnya mamnu' minas sarfi. Kama taqaddam, sebagaimana yang telah berlalu. Nah, ini ana rincikan ya. Ana rincikan. Apa yang disebutkan dengan Hisham dalam matanya itu ingin menggambarkan kepada kita tadi mabni di atas kasrah ada dua bentuk. Ada yang disepakati. Apa contohnya? Ulai itu mabniun alal kasri muttafaqun alaihi, disepakati oleh orang Arab semuanya, mau Hijaz, mau Bani Tamim, mau selain daripada itu, mereka mengatakan ulai mabni di atas kasrah. Yang kedua, contoh yang kedua yang dikatakan oleh bisa menggunakannya adalah hazami itu setiap alam muannas ikut wazan fa'ali. Ini tidak disepakati oleh orang Arab, dia itu mabni. Contoh yang paling dekat kalau kita lihat di buku kita, untuk hazami ada dua pendapat. Yang pertama pendapatnya Hijaz, ulama Hijaz. Yang kedua pendapatnya Bani Tamim. Itu pun Bani Tamim ada bagi dua lagi. Ada kelompok yang pertama sama ada kelompok yang kedua. Nah, dari sini saja dari sini saja menunjukkan bahwasanya hazal ini tidak disepakati mabni di atas kasrah. Kalau hal ini sepakat, mau Hijaz, mau Bani Tamim, mau apapun sepakat dia mabni di atas kasrah. Tapi kalau hazal tidak disepakati, masih terjadi perselisihan. Nah, pendapat yang pertama adalah orang Hijaz. Orang Hijaz mengatakan bahwasanya hazal ini mabniun alal kasri mutlaqan, terserah pakai ro atau pakai ro atau apapun itu, yang penting alam ikut wazan fa'ali mabni di atas kasrah. Menurut pendapatnya orang-orang Hijaz.
Pendapat yang kedua, pendapatnya Bani Tamim. Ada sebagian dari Bani Tamim, mereka menganggap hazami itu bukan mabni atas kasroh. Jadi apa? Hazami itu adalah mabni minas sorfi. Ya, minas sorfi. Ini kita baca. Hazami itu bukan mabni atas kasroh, mabni atas sorfi. Apa mabni minas sorfi? Makanya mereka mengatakan hadhihi hadamu, ra'aitu hadama, marartu bihadama. Mabni di atas mabni minas sorfi. Tapi Bani Tamim sendiri lagi terbagi menjadi dua kelompok. Kebanyakan dari Bani Tamim mereka merinci. Kalau ada alam wazan fa'ali tapi diakhiri dengan huruf ro, baru mabni di atas kasroh, ikut pendapatnya Hijaz. Untuk kelompok yang sebagian ini, kalau ada wazan fa'ali, ikut wazan fa'ali diakhiri dengan huruf ro, mabni di atas kasroh. Contoh, dhofari ini alam yang ada di Yaman, ya, suatu negeri, suatu desa yang ada di negeri Yaman. Ini menurut pendapatnya Bani Tamim mabni di atas kasroh. Kenapa? Karena dia itu wazan fa'ali, huruf terakhirnya huruf ro. Paham, Mas Harun? Tapi kalau kebanyakannya dari Bani Tamim, kalau untuk hadani mabni di atas kasroh atau mabni minas sorfi? Untuk kebanyakan dari Bani Tamim. Untuk kata hadani, kebanyakan dari Bani Tamim mereka menganggap mabni di atas kasroh atau mabni minas sorfi. Mas Harun, mabni minas sorfi. Alasannya kenapa? Karena dia tidak diakhiri dengan huruf ro. Tapi kalau diakhiri dengan huruf ro, pendapatnya Bani Tamim ini seperti pendapatnya ulama Hijaz. Yaitu apa? Dianggap apa tadi? Mabniun ala kasri. Paham ini? Wama antum lihat wama laisa akhiruhu ra'an, dan apabila ada suatu kata yang ikut wazan fa'ali tapi huruf terakhirnya bukan huruf ra, seperti hazami, apa tadi? Sajahi, raqashi, fayu'ribhu i'raba ma la yansharif. Maka mereka mengi'rabnya dengan i'rabnya mamnu minas sorfi kama taqaddam. Ringkasnya, hazami mabninya dia di atas kasroh masih diperselisihkan. Kalau haulai diperselisihkan atau tidak, Mas Harun? Disepakati ya, dia itu mabni di atas kasroh. Ada pertanyaan? Iya. Alam limuannas. Contoh yang lain, jadi akhirnya huruf seperti wabah. Wabah ini wabah yang ada wabah. Wabari ini nama kabilah yang ada di Arab. Wabari itu nama kabilah. Mas Harun, wabari kalau pendapat Hijaz mabni alal kasri atau mamnu minas sorfi? Mabni di atas kasroh. Kalau sebagian dari Bani Tamim mabni di atas kasroh atau mamnu minas sorfi? Apa? Sebagian dari Bani Tamim wabari mabni di atas kasroh atau mamnu minas sorfi? Mamnu minas sorfi. Kalau kebanyakan dari Bani Tamim wabari mamnu minas sorfi atau mabni di atas kasroh? Mabni di atas kasroh. Alasannya kenapa? Diakhiri dengan huruf ro. Hazami, kebanyakan para ulama Bani Tamim mabni di atas kasroh atau ya kebanyakan dari Bani Tamim hazami mabni di atas kasroh atau mamnu minas sorfi? Mamnu minas sorfi. Paham nggak bersama? Tentu nggak paham.
Paham Mas Harun? Baik, kita cukupkan. Ana merojai besok di pertemuan berikutnya sama setorkan matannya. Nanti antum setor dari awal dulu, dari al-kalimatu qaulun mufradun sampai fi lughatil hijaziyin. Baik, kalau ada pertanyaan bisa antum tanyakan. Di pertemuan berikutnya juga nanti bisa antum tanyakan. Naktafi ilahuna subhanaka allahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.